Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil atau tugas UAS kami. Sebelumnya di sini saya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Tristan Muslim, dan ada Amalia Salsabila dan Muhammad Rizky Sandi. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya. Yang pertama di sini judul tugasnya itu yaitu penyusunan standar operating procedure atau SOP, change request, pengembangan sistem mengacu pada standar ISO IEC 27001 dan ITIL. Untuk pembahasannya yaitu standar operating procedure atau SOP itu sendiri adalah prosedur yang spesifik pada operasi bisnis tertentu yang menggambarkan aktivitas yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan tugas terkait aturan industri tertentu, kesesuaian dengan aturan hukum atau sekedar eksekusi bisnis. Untuk tahap penyusunan SOP itu sendiri yaitu ada tahapan pentingnya, yaitu ada 3, yaitu yang pertama analisis sistem dan prosedur kerja, yang kedua ada analisis tugas yang meliputi analisis tugas terkait, deskripsi tugas, spesifikasi tugas, penilaian tugas, dan pengukuran kerja. Terus untuk yang ketiga itu ada analisis prosedur kerja. Selanjutnya ada proses utama SOP terdiri atas 3 kegiatan umum, yaitu 1. Rekrutmen discovery yang memuat identifikasi masalah dan pemecahannya. Yang kedua ada data modeling, yaitu teknik mendokumentasikan data. Terus selanjutnya ada proses modeling, yaitu berupa teknik organisasi dan dokumentasi struktur dan data pada seluruh proses. Selanjutnya ada standar teknologi informasi atau IT gitu ya. Beberapa kerangka dan pedoman standar pada pengelolaan teknologi informasi ini antara lain adalah COBIT, ada COBIT, ada ITIL, ISO IEC 38500, ISO IEC 27001. Selanjutnya ada implementasi kerangka penyusunan SOP pada SOP change request. Change request yang dijadikan pembahasan pada bab ini mengacu pada proses permintaan perubahan aplikasi sedang dalam tahap pengembangan, bukan setelah implementasi, yang pada umumnya akan dikelompokkan pada jenis layanan lain, yaitu pengembangan aplikasi, penambahan atau perubahan fitur aplikasi yang sudah ada, pengajuan aplikasi baru, analisis kondisi existing. Selama proses pengembangan aplikasi yang seringkali dibangun berdasarkan permintaan unit lain, perubahan spesifikasi sering terjadi akibat berubahnya persepsi pengguna atau adanya kebutuhan lain yang baru teridentifikasi. Perubahan aplikasi seringkali dilakukan berdasarkan pendekatan aplikasi pribadi. Penggunaan yang meminta perubahan user atau pengguna kepada pihak pengembang. Hal ini berkaitan sebagai berikut. Mohon maaf saya ulangi, hal ini berakibat sebagai berikut. Yang pertama, tidak konsistennya antara spesifikasi kebutuhan yang terdokumentasi dengan realisasi aplikasi. 2. Tidak adanya dokumentasi pembuahan. Saya ulangi, tidak adanya dokumentasi pembuatan dan sehingga menyulitkan pemeliharaan aplikasi ketika sudah diterapkan.
Yang ketiga, tidak adanya analisis resiko. Yang keempat, penggunaan kurang memahami dampak dan resiko perubahan. Yang kelima atau yang terakhir ada terganggunya jadwal dan biaya pengembangan aplikasi. Baik, poin B, analisis standar untuk change request. Pedoman standar atau proses change request dari pemerintah secara khusus itu belum ada hingga saat ini. Oleh karena itu, penyusunan SOP untuk change request akan mengacu pada best practice standar internasional pada proses change management seperti ITIL dan ISO atau IEC 27001. Kemudian menurut ITIL, prinsip yang harus diperhatikan pada change management adalah sebagai berikut, di mana itu harus ada jaminan bahwa semua proposal usulan dievaluasi manfaat dan risikonya dan mempertimbangkan semua dampak ke depannya. Kemudian melakukan prioritas perubahan sehingga sumber daya yang terbatas dialokasikan terhadap perubahan yang mendatangkan manfaat terbesar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian menurut standar ITIL, proses yang umum pada change management IT adalah yang pertama, kajian terhadap permintaan perubahan, kemudian perencanaan perubahan, persetujuan perubahan, penerapan perubahan, dan penyelesaian perubahan, di mana penyelesaian perubahan itu meliputi proses pengujian sampai dapat dipastikan bahwa bisnis tersebut dapat berjalan lancar setelah terjadi perubahan. Kemudian ITIL menerapkan 3 kategori change request. Yang pertama yaitu standard change. Standard change merupakan permintaan perubahan akibat kebutuhan untuk menerapkan standar kebijakan tertentu. Jenis ini mudah disetujui karena biasanya bersifat mandatori atau wajib diikuti. Kemudian normal change. Yang kedua yaitu normal change merupakan permintaan perubahan yang umum dilakukan oleh pengguna akibat adanya kebutuhan tertentu yang mungkin belum teridentifikasi di tahap analisis kebutuhan dan perancangan aplikasi. Jenis perubahan ini perlu dievaluasi dan dianalisis resiko serta perlu dilakukan prioritas. Kemudian yang ketiga yaitu emergency change, di mana emergency change ini merupakan perubahan akibat adanya error yang tidak terprediksi sebelumnya. Nah, sehingga perlu diperbaiki salah satu contohnya adalah ancaman keamanan terhadap sebuah sistem seperti itu. Kemudian role atau aktor yang berperan pada proses change management yaitu yang pertama change initiator atau pihak yang mengetahui perlunya dan mengidentifikasikan sebuah perubahan. Kemudian yang kedua yaitu change coordinator, di mana change coordinator ini adalah pihak yang menilai permintaan perubahan dan mengkoordinasikan permintaan perubahan tersebut dari berbagai change initiator dan menentukan resiko dan dampak perubahan serta menyiapkan rencana implementasi. Kemudian yang ketiga yaitu change advisory board, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui perubahan, mengevaluasi permintaan jika change manager menyatakan adanya sebuah resiko. Kemudian ada approver adalah pihak yang menentukan persetujuan terhadap sebuah perubahan. Kemudian yang terakhir yaitu ada change implementation team, di mana itu adalah pihak yang menerapkan sebuah perubahan. Kemudian standar ISO atau IEC mendefinisikan minimal untuk pelaksanaan change management, di mana perubahan terhadap sumber informasi harus dikelola dan dieksekusi sesuai dengan proses formal kontrol perubahan. Di mana proses ini sesuai dengan proses formal kontrol, di mana proses ini akan menjamin bahwa usulan perubahan direview, diotorisasi, diuji, diimplementasikan dan diterapkan secara terkendali dan menjamin
bahwa status setiap perubahan proposal dimonitori. Kemudian proses umum change request adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat change request, kemudian identifikasi, prioritasi, dan inisialisasi perubahan, dan otorisasi perubahan, analisis kebutuhan, kemudian analisis interdependensi dan komplain, analisis dampak, pendekatan perubahan, pengujian, kemudian pengujian oleh pengguna dan persetujuan, rencana implementasi, dokumentasi, monitoring, dan mendefinisikan semua tanggung jawab dan otoritas semua pengguna personil IT. Kemudian menetapkan parameter klasifikasi emergency change, di mana aktor yang terlibat adalah member of the board pertama, kemudian manajer keamanan informasi, kemudian manajer operasional, IT service provider, dan yang terakhir solution owner. Kemudian yang kedua yaitu analisis kesenjangan, di mana pada tahap ini dilakukan pemetaan antara standar acuan dengan ketersediaan dukungan di lingkungan implementasi, yaitu sistem kerja yang sudah berjalan serta spesifikasi tupoksi yang dapat diterapkan pada proses change request. Sebagai contoh yaitu SOP change request akan diterapkan di lingkungan dinas Kominfo suatu daerah dengan pengelolaan dan pengawasannya berada pada bidang SIM dan standarisasi layanan e-government. Bidang ini memiliki 3 seksi, yaitu seksi standarisasi layanan e-government dan basis data, kedua seksi SIM ekonomi, keuangan, dan pembangunan, dan yang terakhir yaitu seksi SIM pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian identifikasi role mengacu pada berbagai jenis role yang sudah dirumuskan ITIL dan ISO atau IEC 27001. Mereka dapat dirumuskan beberapa role yang sesuai dengan kondisi lingkungan implementasi seperti yang akan saya tampilkan pada layar ini nanti. Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu identifikasi aktivitas. Identifikasi aktivitas ini yaitu aktivitas yang seperti apa, yang relevan, dan juga yang mungkin diterapkan nantinya di lingkungan implementasi. Tahap ini diterapkan setelah mengidentifikasi role yang sudah dijelaskan Mbak Mel tadi. Contohnya ini di dalam tabel ada 4 bagian, itu ada ITIL, ISO, role, dan juga aktivitasnya. Saya contohkan ITIL-nya kajian terhadap permintaan perubahan, ISO-nya mencatat change request, role-nya user atau pengguna sistem. Aktivitas yang digunakan atau yang diterapkan yaitu pengajuan surat permohonan perubahan sistem. Selanjutnya penyusunan SOP. Penyusunan SOP ini diperoleh dari hasil analisis identifikasi role dan juga identifikasi aktivitas, sehingga diusulkan untuk menerapkan SOP yang seperti apa dari hasil analisa tadi. Di sini dicontohkan pada makalah ini didefinisikan role-nya yaitu kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi sesuai dengan ruang lingkup sistem yang ingin diubah, pengembang sistem, dan juga pengguna sistem. Notasi diagram yang digunakan ini mengacu pada bentuk umum SOP di kalangan pemerintahan, yaitu proses digambarkan dengan simbol kotak dengan ujung membulat dan pengambilan keputusan dengan simbol layang-layang. Usulan SOP ini juga dilengkapi dengan beberapa form atau dokumen, yaitu ada 4 di sini. Untuk yang pertama, form usulan perubahan sistem,
Form ini untuk mendokumentasikan permintaan perubahan sekaligus penentuan prioritas perubahan berdasarkan persepsi pengguna atau user. Untuk contoh isi formnya yaitu nomor change request, SKPD, unit kerja, tingkat urgensitas, deskripsi perubahan, alasan perubahan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu form analisis perubahan sistem, yaitu untuk mendokumentasikan hasil analisis perubahan, termasuk penentuan prioritas dan analisis dampak perubahan pada aspek pengembangan sistem, misalnya perubahan terhadap waktu dan biaya pengembangan. Untuk contoh isi formnya yaitu nomor change request, tanggal evaluasi, deskripsi perubahan, alasan perubahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu form persetujuan atau penolakan sistem. Form ini untuk mendokumentasikan keputusan manajemen untuk menerima maupun menolak usulan perubahan. Untuk contoh isi formnya ada nomor change request, tanggal evaluasi, deskripsi perubahan, hasil evaluasi, kesimpulan, konsekuensi perubahan, dan juga rekomendasi. Yang terakhir yaitu form spesifikasi perubahan sistem. Ini untuk mendokumentasikan hasil analisis detail terhadap perubahan yang sudah disetujui, termasuk spesifikasi perubahan dan analisis strategi implementasi perubahan, guna memberikan pedoman baik untuk pengembang sistem, pengujian maupun implementasi perubahan. Contoh isi formnya yaitu area perubahan, di mana ada struktur data atau tabel, dan juga deskripsi dan rancangan perubahan. Sehingga dengan tersedianya SOP serta form relevan yang sudah saya sebutkan tadi, maka akan membantu organisasi dalam mengimplementasikan SOP change request sesuai dengan kondisi dan lingkungan organisasi itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.